Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg tuh kayak apa ya, kayak autis gitu. Maaf deh. Ih, parah banget. Iya. Tidak Sorry deh, tidak sensitif maksudnya- terhadap orang disabilitas. Cancel dia. Anjing. Maksudnya tuh kayak terlalu Iya. Terlalu gimmicky gitu terlalu maksudnya gimmicky kan. ya. Ya oke, welcome back to podcast Ngops di Kebon bersama gue Brodon. Di mana podcast kita ini ngebahas hal-hal yang asik, menarik dan ciamik yang sedang beredar luas, sedang viral di mana-mana ya. Betul. Gitu. Kali ini udah kedatangan nih ya, narsum kita tidak lain tidak bukan adalah saudara saya sendiri nih, kembaran saya, Brotom. Nepotisme. Nepotisme, yeay. Berani-beraninya kamu masuk ke sini. Apa? Minggu lalu minta-minta. Ya Minggu udah. lalu nyembah-nyembah. Oh, datanglah ke podcast Aku saya agak butuh rame. narsum gitu ya. Iya. Jadi karena ini kebetulan kan udah mau Natal nih ya. Jadi sekarang kita mau membahas film. Siap. Let's go. Jadi di sini ya kita menyebut pendengar kita ngobers gitu. Gue boleh tanya sesuatu nggak? Boleh. Kenapa ngops di kebun? Apakah ngopi di kebun udah dipakai podcast lain? Ngops itu ngobrol. Oh my god, Mikir. kirain ngopi cuy. Kira kayak otakku di situ Sorry. loh. Oke. Jadi kita mau ngebahas nih ya, ngobers kali ini. Mungkin kalian kalau punya internet pasti tahu lah. Baru-baru ini nih. Oh ya? Wow. Belum. Baru-baru ini DC merilis teaser trailer Betul. Superman. Wah. Dan sebelum teaser trailernya ada teaser trailer lagi. Betul. Emang Zaman benar-benar. sekarang tuh pelit banget dengan trailer, heran gue. Nah, jadi buat yang belum tahu aja nih, kalau si DC ini baru-baru aja nge-reboot nih universe-nya nih. Yang kemarin DCEU Ya, menjadi DC aja. betul. Dan sekarang juga mereka Deketin kayak, lagi mereka, maaf. kayak Marvel ya, kayak udah DC Studio gitu yang ngeluarin. Jadi kayak mentang-mentang si James Gunn-nya menjadi kepala sukunya, jadi kayak DC Studio. Head gitu of-nya kan memang si James Gunn. James Gunn ini dia mulai naiknya gara-gara menyutradara ini trilogi film Guardian of the Galaxy. Menyutradarai. Typo anak ngomong. Menyutradarai. Oke. Jadi ini cukup ku nanti ya, karena gimana nih cara si James Gunn ngebawa si Superman yang biar motifnya berbeza dari Betul. yang Zack DCEU. Snyder. Zack Snyder, Iya, betul. Dan ini ajang pembuktiannya si James Gunn juga kan, dia kayak emang bisa James Gunn mensutradarai film serius kan, dia bener bawaannya masih si Zack Snyder kayak dark and gritty gitu kan. Sekarang Pokoknya universe dark banget deh. Dan mereka pengen kayak ngembaliin Superman ke masa kejayaannya di mana di mana Superman-nya kayak menjadi symbol of hope ya sebenarnya. Symbol of hope. Jadi kayak kalau zaman dulu kan baru film pertama sudah membunuh orang Superman-nya, tidak Superman sekali gitu kan. Betul. Ya, gue sih berharap banyak nih sama filmnya karena kan kayak film buat nge-kick off universe yang baru, jadi dia harus somehow kayak menjadi banyak- benchmarknya gitu loh. Banyak yang harus disapu sebenarnya kan, sampah-sampah sebelumnya itu. James Gunn. Ya kan film-film Betul. Shazam segala macam enggak Oke, dilanjutin. mungkin sebelum kita bahas nih ya si filmnya ini kira-kira kedepannya mau kayak gimana dan lain-lainnya, kita lihat dulu trailernya kali ya, Ngops ya.
Home. Take me home. Superman. Oke, itu tadi trailernya ya, Betul. trailernya. Tuh, gimana nih, vibe-nya beda ya? Iya bener, kayak apalagi pakai scoringnya John Williams jadi gitar rocknya kayak semat, iya kan, kayak wah oke juga nih. Maksudnya mereka menghormati musik yang emang ikonik, karena kalau Zack Snyder musik Superman-nya kayak saya sih tidak ingat gitu. Saya Mungkin juga kalau tidak orang lain- memorable sih Kalau ini kan sebenarnya sih. memorable, cuma lebih di modernize aja gitu kan. Ini apa ya, bisa dibilang legasinya gitu ya. Betul. Hidup John Williams. Sebenarnya kayak setengah Oscar-nya Spielberg tuh harusnya dibagi ke John Williams karena dia yang bikin, bikin bikin ikonik. banyak musik-musik ikonik. Scoring ikoniknya dia ya. Iya. Tapi kalau kita lihat dari trailernya nih ya, vibes-nya Doni banget. Gimana Doni Vibes-nya hopeful, terus kayak Superman di situ beneran kayak wah suka menolong nih. Gitu. Itu yang missing dari yang Iya, sebelum-sebelumnya benar-benar. karena ini cemil ya, correct me if I'm wrong, tapi sepertinya Superman yang di DCU Di dia tidak Snyderverse di Snyderverse kayak dia adegan menyelamatkan orang itu kayak hanya berupa kompilasi aja montase itu kan. aja Iya, kan. montase kayak dia nyeret kapal, dia kayak disembah orang, maksudnya jadi kayak roketnya dia tangkal kayak gitu God ya. among men gitu, nggak kayak apa namanya, emang orang baik aja gitu tuh, vibe tersebut tidak terlihat gitu maksudnya kan. Ya, Betul. betul. Kalau misalnya ngomongin Superman pasti Superman yang kita bandingin ya. Yes. Siapa sih Superman aktornya ini? David Copperfield. bukan. Saya lupa juga. Namanya David Corenswet. David Corenswet. Kalau dibandingin sama Ridwan Kamil, Henry Cavill, Anda butter deh kemarin tidak Apa? terpilih ya Ridwan Kamil. aku ya. kecewa banget ya. Bagaimana kita tidak dapat mobil curhat bro? Dengar-dengar si Ridwan Kamil pulang ke Bandung naik mobil sirah. Sambil curhat kan. Maaf. Kalah lagi. Maaf. Ya kalau kita Ini bandingin, dia yang ngomong kita ya. bandingin dari aktornya nih. Gimana nih? First impression nih. Gue dia mukanya lebih cute, lebih in apa? Good guy vibe gitu kan. Maksudnya kayak kalau ibaratnya kalau kata orang jahat di Twitter ya, si David Corenswet ini versi Henry Cavill dia minum estrogen pill. Karena dia lebih feminim, lebih cute aja gitu, nggak kayak gila Henry Betul. Cavill kan kayak nengok aja, Wih, ganteng, gitu gitu kan. Iya kan. Ya Kayak dia emang lebih vibe-nya lebih wow, lebih Iya. friendly juga Iya, sih. benar itu yang Gak ada serius-seriusnya. Tapi itu kontras yang bagus loh. Iya, apalagi waktu poninya jatuh, waktu jadi Clark Kent dia juga beda kan dibanding waktu poninya dilempar jadi Superman itu kayak. benar. Jadi kayak bener-bener orang kayak nggak nyangka kalau si Clark Kent itu Superman-nya kayak vibe-nya lebih terasa di sini gitu. Karena tadi poni jatuh ya. Gini. Betul. Coba di rambut tipisnya agak. Let it grow bro. Let it Botakin aja bro ya. Oke Ya, oke. betul. Dan dia ini ya, ngomong beda kostumnya udah pakai celana dalam di luarnya Betul, itu udah pakai ada kancut lagi. gitu. Akhirnya selesai dijemur kan. Tapi pendapat Anda Kenapa nih? tentang Kostum. live action Superman yang pakai celana dalam di luar setelah versinya Superman dari Bryan Singer? Pendapatku ya. Pertama kan pasti ada foto teasernya dulu, kita lihat dulu di Behind the scene-nya internet kan, behind the scene ya. kayak gimana tuh. Gue waktu itu kayak bakal aneh gak ya, tapi begitu lihat tidak juga sebenarnya. Karena somehow walaupun itu goofy banget karena pakai kancut di luar siapa sih, tapi pas dia dipakai tuh nggak ada tuh. Karena five kayak anjing kocak, nggak ada. Kayak itu tuh charmnya James Gunn tuh menurut gue itu, karena kayak Suicide Squad-nya kemarin yang Suicide Squad Squad. banyak kayak yang komik akurat kostumnya tapi terasa oke aja gitu kan. Jadi kayak menurut gue, dan apalagi celana dalamnya tidak T-shape, namun triangle kayak shape gitu boxer ya. shape gitu, Boxer, jadi kayak betul. oke aja gitu kan.
Tapi yang dia pakai keras sama tahu-tahu sleeve-nya panjang, oke nggak di live action? Mungkin karena baca komiknya, bahkan Superman banyak banget kostumnya, tapi di New 50 tuh New 50 kayak gitu, jadi kayak udah Cuma growing in New me sih. 50 itu nggak pakai celana dalam aja, Ya, Kayak kan gitu, ngomongin tapi ini ya. pakai ya sama ada kerahnya gitu kan. Bagus sih kostumnya, dan warna birunya lebih Lebih oke, denim? lebih ya, dan lebih biru aja, enggak Oh, dibandingin sama kemarin ya. Enggak dongker gitu warnanya, jadi kayak kalau ngeliat piu gitu kayak Superman Kayak balik ke wow, trailer gitu. kali ya. Oh, siap. Ke teasernya, balik Boleh, ke boleh, teaser boleh. nih. Kita breakdown detik per detik ya. Ih, keren banget. Detik pertama kelihatan Superman semaput gitu ya. Dia sebenarnya di Yam ada capos. sesuatu. Yam capos. Kalau kata orang jam capus. Sepertinya. Coba kira-kira kenapa? Hah? Kira-kira. Dia berantem aja terus Iya, kalah. betul loh. Masa dipukul sama Lois Lane? Sepertinya gitu. ini akan ada kayak, mungkin ini ada hubungannya sama ini gak sih? Forest of Solitude apa? Apa? Fortress of Fortress Solitude. of Solitude. Ada nanti ada di yang waktu shot dari atas tuh kan ada kayak kristal-kristal itu Fortress of Solitude ya. Oh, ya. Detik Buat kesekian. ngobers, buat yang nggak tahu, Fortress of Solitude itu markasnya Superman di komik, dan itu yang absen dari Snyderverse. Enggak. Lah bener lah. Kan itu di pesawat, dari pesawat, kostumnya bukan dari pesawat yang jatuh ya? Oh itu, betul juga. Pesawatnya kan jatuh, Ya, ketemu ya, di kutub atau di mana? Di Arctic, Di Arctic. Circle something. Tuh, ya. tapi enggak. Ini sebenarnya equivalentnya Batcave. Jadi di mana si Superman itu nyimpen memorabilia dia lah. Dia nyimpen Betul. kantor tuh, apa Kotanya. kotanya di Krypton, dan musuh-musuhnya itu disimpan di situ. Biar tidak jatuh ke tangan orang lain Keren. gitu kan. Sepertinya ini di situ ya. Ya, itu kan, soalnya kan kita liatin first look-nya dia menjadi Clark Kent gitu. Iya ya, Tapi tetap ganteng. tetap ganteng, betul. Next. Oke, dia ini mau masuk ke Daily Bugle. Daily Bugle. Bugle. Roti Itu. dong. Pastry dong. Daily Bugle. Daily Bugle tuh apa ya? Spiderman ya? Apa? Spiderman ya itu ya? Daily Bugle. Daily Bugle Iya, Spiderman. ini Daily Planet, kocak. Daily Iya, Planet. Daily Bugle Dia ke Daily Spiderman, Planet. Daily Planet. Jadi alter ego ya Superman itu adalah wartawan reporter sebenarnya ya. Betul. Kita lihat ya, masuk ke sini, balik lagi ke Nah, baru dia kan ini Superman yang berdarah. Do you bleed gitu Ya, kan. do you bleed. Nah, ini bleed beneran nih. Wah. Epic banget. nih, Lois Lane. Betul. Gimana Lois menurut Lane ini lebih screen presence ya dibanding kayak Lois Lane si Snyderverse, kayak lebih ada vibe reporter benerannya di sini ada ya. Meskipun memang di Spider-Verse, di Snyderverse ada jurnalistiknya juga tuh. Di depan-depan kan dia kayak ke Ya, markas pergi pemberontak ke gitu kan. gurun-gurun itu lah. Iya, itu kayak menurut gue itu salahnya si Snyder tuh dia ngebunuh si Jimmy Olsen dari situ sih. Jadi kayak Bener, begitu screen time-nya film cuma 2 menit habis itu mati, meninggal. dan dia jadi mata-mata si AI, tidak masuk akal dong. Tidak, tidak. Dia harusnya kan polos gitu kan si Jimmy Olsen-nya. Next. Tuh jadi lebih believable aja dia sebagai apa wartawan juniornya gitu kan. Ini kalau kita Tapi suka ngomongin. banget ya vibes workplace-nya Dan color grading-nya. Color grading. Itu kayak kalau di terutama di Marvel kan wash out kemana-mana abu-abu gitu kan. Tidak ada Kayak- kontrasnya ya, karena kurang apa, gitu ya. takut sekali melakukan warna. Kalau si James kan kayak kita coba ya guys gitu kali. Cocok buat ini ya, Superman yang Bener-bener vibes-nya kayak, hopeful. iya, dan lebih kid friendly kan bahasanya ya. Nah ini Kenapa sobat? keren aja gitu. Berani-berani di film DC bisa nulis kayak Director of Guardians of the Galaxy Trilogy. Itu kayak lu ngebawa apa namanya kompetitor lu ke dalam teaser pertama buat nge-opening Universe new yang universe baru ya. baru, cinematic universe baru kayak. Ya kan memang yang Memang dijual yang itu dijual Pak. James Gunn, James ya. Gunn Iya, ya. betul. Karena mungkin kalau lu bukan sinetfil, nggak peduli sama nama direkturnya nggak sih? Makanya di Iya, sini betul, dijelasin. betul. Ini James kayak Gunn, terutama- Director of Guardians of the Galaxy. Ya, biar kalau buat orang awam kayak siapa gitu kan. Oh, Guardians of the Galaxy nih. Ih, bagus tuh, gue suka tuh. Nah, jadi dia ngebawa gerbongnya sih. James Gunn Iya, juga. aja apa Marvel Anak-anak fanboy-nya. Marvel. Tonton yuk kayak gitu kan. Ya, betul. Nah, Tenang kan? Smallville. Nah ini nih. Ya, ini dia nih. Ini nih, gong banget nih. Memanggil ini kayaknya baru Live pertama action kali pertama, ya yang iya, munculin kayaknya. si Kalau nggak salah ya, anjingnya. ini kalau nggak salah. Kalau Sama salah ya, anjingnya Crypto namanya, Crypto. Crypto. Karena dari Krypton. Cryptocurrency kan. Waduh. Sorry. Oke. Terus diseret. Crypto bisa terbang nggak sih padahal?
Oh, Bisa, Kirito bisa terbang Bisa ya? kalau di komik. Nah ini nih, ini nyelamatin anak kecil dari ledakan sesuatu nih ya. dari tangki gas kan. Tapi kaki anak kecil nanti kena nih. Dia diamputasi abis ini. Karena tidak dilindungi Superman kaki anak kecil. Musiknya tuh loh. Ya, dan ini ada si siapa? Charles Holt. Lex Siapa namanya? Luthor. Gue lupa sih. Namanya adalah Nicholas Holt. Nicholas Holt. Muka familiar ya? Ya dia kan Beast kan di X-Men kan. Oh dia. Dia kan jadi Beast di X-Men First Class sampai ke yang terakhir baru ini kan. Oh iya juga. bener-bener. Dia juga ini tau. Apa Mad Max kan juga Nooks, dia katanya. Jadi Nooks. Dan dia tuh Falala. dia kan sempet casting mau jadi Batman-nya Matt Reeves, gagal. Iya. Terus dia casting juga jadi Superman sebenarnya. Cuma gagal terus kayak kata James Gunn mau jadi Lex Luthor. silakan jadi Lex Luthor gitu kan. Tapi ya, dibandingin sama siapa Lex Luthor sebelum ini? Jesse Eisenberg Si Jesse Eisenberg. Ini vibes-nya lebih jahat sih ini, lebih antagonis. lebih Karena kalau Lex yang Luthor aja kalau dari si awal. siapa? Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg tuh kayak apa ya, kayak autis gitu. Maaf deh. Ih parah banget, Iya. tidak Sorry tidak deh, sensitif maksudnya- terhadap orang-orang disabilitas. Cancel dia. Anjing. Maksudnya tuh kayak terlalu Iya, terlalu gimmicky gitu terlalu maksudnya gimmicky, kan. kayak gitu-gitu. Ini lebih serius, lebih Iya, setelah di lebih- komik tuh gini. Iya lebih kayak tapi mungkin karena ya namanya juga beda director, dia mungkin kayak emang mau ini yang bedain gua gini nih kata Zack Snyder mungkin kan. Luthor Corps, Wah, ya. dia bawa pistol nih. Pistol isi peluru kryptonite kali nih. Rumornya Rumornya, sepertinya ya kalau kayaknya. disambung sama plotnya Ah, apalagi isinya iya. pasti kan dia Mau nembak ngapain Superman. dia nembak Superman mah? Tuh gitu doang sama Superman-nya. Nah, ini kayak di Star Lab ya. Dia di akuarium gitu ya. Tempat-tempat karena di sekelilingnya kayak banyak beberapa Starlab apa sih? captive lah, apa? Starlab apa sih? Star Lab itu labnya apa ya, US government yang isinya itu beberapa experimental being lah gitu. Starfire, kok Starfire siapa sih namanya itu, yang manusia api DC itu gue lupa namanya, itu ada Cyborg. dari situ juga. Firestorm. Cyborg juga dari Firestorm bukan? Iya Firestorm ya, Cyborg ya di Star Lab semua, might be ya. Jangan-jangan ini musuhnya siapa namanya, siapa yang alien hijau Brainiac. Brainiac. Belum tahu kan, Belum belum di tahu. reveal. Siapa ini maksudnya nih? Tapi kalau ada Brainiac kebanyakan sih isinya, udah baik banget nih. Udah kebanyakan cameo, coba kita lihat lagi deh. Ini anak kecil bawa bendera Superman ini. Itu chill banget negaranya kan di apa, Bavaria. Yang ada gorilla Groot-nya. Bawa Balfouri apa ya? Ya. Nah, sepertinya dia habis melakukan sesuatu nih. Superman sampai Itu tadi dia ditimpuk. ngamputasi anak yang tadi. Anak tadi kakinya putus, makanya dia lempar pakai kalung. Udah mana cocok logi. Belum tahu, kita di sini masih misteri nih. Masa Ya sih kayak melakukan sesuatu yang ada casualty-nya merugikan banyak ya, gitu kan. merugikan. Kayaknya Dia gara-gara sempat gitu. jadi musuh nih. Nah lalu lagi. Nah, Ada Guy Gardner ya dia. Guy Gardner, Green Lantern ya. Jadi Lantern. di film Superman ini bakal banyak banget si superhero lain ya selain Superman. Green Lantern salah satunya. Dan juga Hawkgirl. Betul. Tapi berarti bukan Justice League ya, Justice Nah, Society. mereka itu pokoknya ini gosipnya take with the grain of salt ya. Dia tuh di hire sama si Maxwell Lord. Maxwell Lord yang di Wonder Woman. Ya, Maxwell Lord itu dia kayak punya kayak hero for hire gitu, dan itu lagi Oh. nge-hire si Hawkgirl sama si Guy Gardner sama si Ultraman itu buat doing something for him lah. Makanya kostum mereka bukan komik akurat. Oh, pakai jaketnya kayak seragam Kostumnya seragam sesuatu cuma beda, ya. beda Bener-bener, warna soalnya doang tuh kan. Green Lantern kan kostumnya dari cincinnya tuh. Betul. Biasanya tuh kayak hitam hijau aja, tidak ada tuh putih-putih tuh. Wait, Kenapa ada kaiju ya? ini apa ya? Ini kenapa ada kaiju? Ini siapa ini ya? Ada kaiju Kayak nggak sih mungkin di- kayak monster of the week-nya di saat itu aja gak sih kayaknya. Sembur api, Pak. Ya mungkin gara-gara ini terus dia dimarahin para warga lokal. Kali. Nah, ini siapa nih? Ada robot nih dia. Attendant-nya ini Fortress of Solitude, katanya kan dia punya beberapa bot dari Krypton gitu kan, yang buat ngejagain rumah tuh. Oh, berarti kemungkinan si ini diserang nih ya Fortress of Kayaknya. Solitude-nya ya. Terus kayak dicuri sesuatu. Itu Et. Metamorpho tadi. Metamorpho ini orang baik apa jahat sih? Kenapa? Metamorpho baik apa jahat? Baik-baik, dia bisa
mengmetamorph semua elemen dasar. Jadi dia kayak practically nggak bisa diapa-apain aja, dia bisa jadi gas, bisa jadi besi. Gitu. Gimana kalau segala sambil kita macem. hitung berapa karakter ya? Boleh. Yang Superman nih, Krypto, Lex Luthor, Lois Lane, Guy Gardner, Hawkgirl, Metamorpho. 7 dulu nih 7 dari dulu. screen appearance dulu. Udah 7 nih. Papa Ken? 8. Kenapa harus dihitung ya Papa Ken ya? Ini juga seperti Tuh Boravia tuh ada tuh di TV tuh tadi tuh. Oh, Boravia. Oke. Itu tuh country itu Ultraman. Ultraman 8 nih. Oh, Ya. Ultraman. Nah Ultraman ini gosipnya antara bisa Bizarro, bisa Ultraman beneran dari Earth 3, bisa aja tahu Henry Cavill. Wah. Gosipnya. Wah, Jadi seru kayak banget sih. kayak ya namanya juga musim-musim sih, belum musim- keluar trailer iya kan sih, pasti wah. masih ini kan masih liar kan. Tapi kalau orang-orang. lihat ada satu BTS-nya tuh kayak dia emang mukanya tuh full ke cover ketutup kayak Iya makanya dan dia nggak cuma yang ada U-nya aja ini kan kayak logo sih kayak logo Ultraman tapi dia namanya sebenarnya belum rilis dia siapa. wah ini dia showdown nih. Betul. Berarti ada karakter berarti harusnya Ultraman. Kalau Ultraman tuh kekuatannya sama kayak Superman ya. Betul. Dan Dan kayak dia sedikit bisa mendorong kan, tuh ya minimal power levelnya sama lah ini. sedikit orang yang bisa mengimbangi Superman tanpa magic di dunia DC itulah. Ya bisa aja Captain Atom, I don't know. Nah. Mr. Terrific. Udah 8 tuh. 9 dong. 9 ya. Mr. Terrific. Gue suka kostumnya si Mr. Terrific kayak Tipis ya. komik accurate aja gitu. Kenapa gak dari tadi di full screen ya? Emang dia punya kekuatan kayak bikin barrier gini ya? Ini dia dari drone-nya itu. Bisa ini di kayaknya dia lagi apa-apain. melindungi si Lois Lane bukan sih? Betul. Lois Lane dan dia diserang sama robot Dia orang pakai bajunya kostum sih, nih. iya kostumnya ijo-ijo gitu. Berarti gosipnya either dia bawahannya si Luthor atau dari si Stark Enterprise itu. Kok Stark? Stark Oh Stark. yang ada di tadi ada skip tadi kita. Ada waktu dia habis masuk habis dilempar kaleng lah. Oh. Gitu loh. Oh iya Tuh ini. kan bajunya merah ijo ungu kan vibe-nya. Ah, ini mah pasti dari Lex Luthor nih seperti ini. Gosipnya. Mana tahu-tahu di padang pasir tapi. Oke. Ya, cuman Oke, sangat Superman Lois Lane ya. sensor nggak waktu di Indonesia. Ini kayaknya waktu lawan Kaiju nih api-api nih. Ya, atau Metamorpho, I don't know. We don't know. We don't know. Tuh. Nice. Juli tanggal 11. Masih Nice, tahun nice, depan ya. Keren Mas James kan? Membuatku tidak sabar ingin menonton. Karena akhir-akhir kan banyak trailer film superhero yang baru keluar juga ya. Kayak kemarin tuh terakhir ada si Captain America Brave yang New World. Brave New World, Craven the Hunter. Craven the Hunter. Apalagi Marvel ada satu lagi deh kayaknya deh. Enggak udah. Gitu. Buatku ini satu dari sedikit trailer film superhero yang bikin gak sabar ingin nonton Ya, nih. Itu kayak udah lama gue nggak lihat trailer superhero yang kayak bikin kayak pengen nonton. Iya kan, udah kayak 2 tahun ke belakang lah karena Udah anyep ya. akhirnya kan iya udah fatigue kan soalnya peaknya bener-bener waktu Infinity War. Ya abis itu setelah itu juga kayak aja gitu kan kayak Infinity War nih, Iya, turun karena lagi. mereka Spider-Man lumayan naik lah. iya, apalagi gara-gara Disney Plus kan kita bener-bener dicekokin kan zaman dulu kan. Ada Seriesnya ya? She-Hulk, iya ada apa namanya WandaVision kayak sesuka-sukanya lu sama sesuatu kalau di gue ya lama-lama muntah juga gitu. Apa yang favorit dari ini? Momen favorit dari teaser trailer Superman? Momen favorit si Superman nyelamatin bocah. Karena itu pengen banget ngelihat Superman nyelamatin terus ya itu Superman tuh ya itu lu nyelamatin orang, lu hari-hari lu kayak melindungi warga gitu, nggak cuma nggak sombong, nggak gitu cuma kan. menghadapi alien yang ya. gede musuh-musuhnya. Itu yang missing mungkin ya di Snyderverse tuh ini adegan kecil-kecil kayak gini. Karena kayak bigger than man aja kalau di Snyderverse kan orang-orangnya bener-bener kayak superhero kayak God gitu kan. Kayak wah kayak aku lah manusia kuat. Boleh lebih dari satu nggak momen favoritnya? Boleh. Itu satu, yang kedua si Guy Gardner. Green Lantern. Karena dia bowl cut-nya sangat akurat itu loh. Iya bahkan di Twitter pun si mangaka si komikus yang zaman dulu juga kayak nge-komenin rambutnya. Wah ini dulu gue juga ngegambar dia kayak gini nih gitu. Jadi kayak Ya kan? tapi menurut gue si Guy Gardner ketuaan deh. Karena kan si Nathan Fillion-nya umurnya udah 50-an kan. Masa? Itu kan dia dari zaman Firefly kan dari zaman Iya lagi. Tapi kan dia 2003 dia mukanya juga udah kayak gitu tuh udah dia 20 kan tahun yang ini, lalu. sobat James Gunn. Iya sih.
Dia Enak selalu loh jadi ada di filmnya James Gunn. Dia ada di Guardian of the Galaxy. si Sean Gunn, si adiknya James Gunn kan jadi Maxwell Lord di castingnya. Ngomong ada si ini loh, si apa Millie Hancock siapa? Yang main House of Dragon jadi Supergirl. Si castnya Supergirl yang di The Flash, dia jadi kayak butthurt gitu. Kenapa tidak pakai Shia lagi gitu? Oh, Iya padahal kan? dia cukup cocok tau. Sebenarnya ya, tapi iya sih, tapi dia bukan yang dari main universe aja karena rambutnya hitam gitu kan. Terus sebenarnya kalau si Millie Hancock kan rambutnya Agak blonde. Enggak, iya emang blonde aja. Dua itu sih yang paling highlight. Tapi mereka, tapi susah juga ya ngemasukin si orang-orang ini dalam satu. Nah itu dia itu, tapi highlightnya tuh jadi Iya. ada sedikit ke Warrior nih. Ini gimana sih? Biasanya ngebagi cuma selama ini track record dia kan Guardian of the Galaxy banyak karakter. Iya. The Suicide Squad banyak dia karakter masih. jago bikin satu film big ensemble cast itu dia jago cara nyambungin ya. karakternya jadi kayak in James Gunn we trust. In James Gunn we trust. Gitu. Kalau kamu apa? Yang favorit apa nih? Favorit saya si Mr. Terrific sih. Mr. Terrific. Karena gue suka mereka bisa nge-incorporate bentuk T-nya ke muka Bentuk T? gitu. Oh iya, kan di helmnya itu bentuknya T gitu Oh, kan. Iya, bagus. Dan dia kan yang main jadi apa namanya? Darwin di X-Men First Class kan. Ini kayak ini redemption arc-nya dia lah. Kayak ayo Anda akan menjadi superhero lagi gitu. Jadi kayak mereka sangat menantikan sih kayak. Gue nggak sabar denger soundtracknya, gue nggak sabar lihat apakah ini ngulang dari origin story si Superman jatuh dari itu sudah dikonfirmasi Pak. Langsung straight to the action katanya. Rumor-rumornya gitu. Langsung. Karena si James Gunn ada interview dia bilang kayak semua orang udah tahu lah Superman tuh. Dan saat mungkin langsung si Clark-nya probation ya. Probation. Mulai kan probation. Tadi waktu nangis apa pakai tuh nggak lolos probation ya. Sebenarnya makin nangis gitu kan. Jelek. Ya gitu sih kayak kita lihat ada Juli ya. Karena sebelumnya Februari Captain America dulu. Februari ya? Februari. Bentar lagi. Valentine menonton Captain America. Valentine bersama Captain America dan Red Hulk gitu ya. Bersama. Tapi Captain America agak out of track dikit ya. Kasian deh sama si Sam Wilson-nya tuh dia kayak kita bukan ada apa? We didn't get a new Captain America, we lost Falcon. Gitu jadi kayak karena ini kita kayak orang-orang sebenarnya kurang welcome gitu sama si gimana cara ngalahin Red Hulk kayak gitu loh kayak karena nggak ada serumnya. Betul. Ngapain kita ngebahas itu? Sekarang kita lagi fokus ngebahas si Superman nih. Gitu. ya nice Ya. Kita tunggu ya filmnya nanti kan baru teaser trailer. iya saat trailernya keluar siapa tahu akan ada yang lebih terjawab yang lain gitu kan. Betul. Oke Ngobars, itu tadi kita in depth analisis nih bersama Annabelle ya. Analisa gembel. bersama Brotom nih. Iya. Kalau misalnya kalian mungkin ada yang kelewatan dari kita atau mau menambahin fun fact sesuatu. Ada trivia sesuatu yang kita skip mungkin kan. Boleh banget nanti di komen di video kita. Oke. Terima kasih sudah datang ya. Sebenarnya tuh mau nutupnya kita menghisap bareng tapi punya aku tumpah. Ini juga udah habis sebenarnya kita refill lagi sih. Agar lebih asam lambung kita lebih strong gitu. Gitu. Jadi gak sopan ya tinggal. Iya. Apa ada yang mau ditambahin? Apa? Ada yang mau ditambahin nggak? Enggak. Enggak ya. Undang lagi. Karena dulu kan gak ada podcast film juga udah setahun gak jalan kan karena anak-anak kayak udah pada sibuk. Fun fact. Jadi sebenarnya Bro Tom ini punya podcast ngobrolin film ya. Kayak ini pada masanya. mengobati rasa kangen ngomongin film. Saya undang lah ke sini lah. Oke. Terima kasih undangannya. Baik. Oke Ngobars, thank you udah dengerin dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa kita ada Instagram nih @ngopsdikebon, di follow. Di situ ada ya konten-konten receh dan juga potongan-potongan podcast buat kalian kalau nggak mau lihat long format bisa kalian ke Instagram kita. Ada juga YouTube kita di channel ini, tolong banget nih di subscribe biar kita bisa dimonetize. Ya bener dong. Iya betul. Bener dong, kalau bisa dimonetize tuh nanti kita bisa memberikan yang lebih baik lagi. Kita bisa upgrade nanti kan ini ngops di kebon nih, nanti ngops di kebon raya gitu misalnya. Bisa mengundang Mas James Gunn bisa kita ke sini. Oke. Sekali lagi thank you Ngobers. Thank you, Sampai Ngobers. jumpa di episode podcast Ngops di Kebon selanjutnya. Bye.